Selamat pagi, anak-anak semua, siswa kelas 12 Agribisnis Rumput Laut. Kita bertemu kembali pada kesempatan ini di mata pelajaran Teknik Pengolahan Rumput Laut. Saya doakan kalian semua dalam keadaan sehat, ya, masih dalam metode belajar jarak jauh karena efek dari pandemi COVID-19 ini. Bersama saya yang semester ini mendapatkan tugas dari sekolah untuk salah satu pengampu mata pelajaran teknik pengolahan rumput laut. Mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Semoga kegiatan pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, semangat, dan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik. Kesempatan ini kita akan berbicara tentang kompetensi dasar 3.10 dan 4.10, yaitu menerapkan pengeringan dan pengemasan produk, dan yang 4.10 adalah melakukan pengeringan dan pengemasan produk. Jadi kalau bisa diberi nama gitu ya bab ini atau materi yang akan kita bawakan kita pelajari selama kurang lebih 2 pertemuan ini, nanti kita bagi menjadi 2 pertemuan, itu adalah tentang teknik pengeringan dan pengemasan produk rumput laut. Nah, materi yang saya bawakan ini nanti saya dapat atau saya rangkumkan dari buku Teknik Pengolahan Rumput Laut jilid 1 yang soft filenya sudah saya bagikan kalian lewat grup itu, dan itu untuk silahkan kemudian nanti untuk dipelajari lebih lanjut. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi menerapkan pengeringan dan pengemasan produk, peserta didik diharapkan mampu melakukan pengeringan dan pengemasan produk sesuai prosedur jika disiapkan bahan dan peralatan di bengkel atau laboratorium dengan tepat. Nah, untuk materi atau hal-hal apa saja yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan ini adalah kita sebut itu peta konsep ya. Jadi untuk memetakan materi-materi yang akan kita pelajari bersama untuk mempermudah kita seperti itu. Materi pengeringan dan pengemasan rumput laut nanti terbagi menjadi 2, yaitu teknik pengeringan ya, dan teknik pengemasan. Untuk teknik pengeringan nanti hal-hal yang akan kita pelajari adalah tentang sarana dan prasarana pengeringan rumput laut, kemudian tentang metode-metode pengeringan rumput laut. Sedangkan untuk teknik pengemasan nanti kita akan belajar tentang jenis, fungsi, dan manfaat pengemasan, sarana dan prasarana pengemasan, serta metode pengemasan. Untuk pertemuan pertama di kelas 12 ini, yang akan kita pelajari terlebih dahulu, yaitu tentang teknik pengeringan, di mana nanti ada sarana dan prasarana pengeringan dan metode pengeringan. Kita mulai dengan definisi, apa itu yang disebut dengan pengeringan rumput laut. Pengeringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk tahapan setelah panen atau penanganan pasca panen yang bertujuan untuk mengurangi kadar air yang terdapat pada rumput laut sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku. Metode pengeringan rumput laut secara umum dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengeringan secara alami atau nature drying dan pengeringan buatan atau artificial drying. Pengeringan merupakan salah satu poin penting yang perlu mendapat perhatian serius dalam penanganan pasca panen rumput laut. Pengeringan yang baik dapat melindungi rumput laut dari kerusakan oleh mikroba, sedangkan pengeringan yang kurang sempurna akan dapat menyebabkan rumput laut dapat cepat rusak dan kualitasnya akan menurun.
Beberapa teknik pengeringan rumput laut yang sekarang ini sudah dikenal meliputi yang pertama adalah teknik penjemuran dengan alas atau disebar. Kemudian teknik penjemuran dengan metode para jemur. Yang ketiga, teknik penjemuran dengan metode gantung. Keempat, teknik penjemuran dengan menggunakan kondom plastik konvensional. Teknik penjemuran dengan kubah pengering atau dryer dome. Dan teknik penjemuran dengan mesin pengering. Untuk memahami atau memberi gambaran lebih lanjut tentang teknik-teknik pengeringan rumput laut yang telah disebutkan di atas, maka silahkan simak video-video berikut ini. Jadi nanti ada 3 video yang harus kalian simak. Ini untuk video 1 ya. Silahkan untuk disimak, diperhatikan. di sana.
Ya, kemudian ini untuk video yang ketiga. Unit oven ini bisa digunakan untuk macam-macam proses pengeringan, mulai dari biji-bijian, daun-daunan, sayuran, keripik, dan lain banyak. Dan kemudian untuk pemesanan ini memang difungsikan untuk pengeringan material-material hasil olahan laut. Ada teripang, terus ada juga nanti rumput laut dan banyak macam lainnya. Oke, jadi selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai panel-panel dari unit oven ini. Oke, yang pertama, untuk unit oven ini sudah menggunakan sistem kontrol full otomatis, mulai dari power, ada power on off-nya. Terus di sini ada timer yang nantinya bisa di set untuk second, minute, dan hours dengan satuan jam mulai dari 1 jam sampai maksimalnya 10 jam. Terus di sini ada thermokontrol untuk pengaturan suhu. Jadi suhu yang optimum untuk operasionalnya nanti adalah 30 derajat. Karena suhu ruangan standarisasinya adalah 30 derajat. Itu nanti optimumnya bisa sampai 120 derajat. Terus di sini ada lampu LED indikator yang hijau berfungsi sebagai operasional dari mesin atau mesin saat standby. Dan nanti yang merah ini adalah dari sistem operasional burnernya atau sistem pemanasannya. Nah, mari kita cek komponen-komponen yang disiapkan untuk proses penggunaan dari oven ini. Yang pertama kita harus menyediakan nantinya tabung gas sebagai sumber pemanas utama kita. Terus yang selanjutnya untuk selang dan regulator dari setiap pembelian ini sudah dapat langsung dari kami. Jadi yang pertama kita siapkan juga untuk sumber arusnya. Jadi di sini fungsinya untuk menyalakan dari sistem operasional otomatisnya. Jadi cukup kita nyalakan seperti ini. Secara otomatis dari sistem operasional mesin akan langsung menyala. Jadi seperti ini langsung coba saya nyalakan. Secara otomatis dari sistem operasionalnya akan menyala. Bisa dilihat dari sana sampai ujung. Jadi lampu standby ini menyatakan bahwasanya sistem operasional mesin ini sudah mulai berjalan dan tinggal kita setting untuk suhunya. Jadi coba langsung kita atur untuk suhunya. Ini saya buat suhu 50 derajat. Jadi di bagian dalamnya ini itu ada banyak komponen juga. Yang pertama nanti dari bagian atas itu ada fan. Fan ini berfungsi sebagai sirkulasi udara panas untuk menyuplai udara panas dari burner di bagian bawah supaya nanti bisa merata naik ke atas. Selanjutnya di sini ada loyang-loyang yang difungsikan sebagai letak material untuk proses pengeringannya. Selanjutnya di ujung-ujung ini itu ada lubang-lubang yang berfungsi sebagai sirkulasi udara panas, di mana nanti udara panas itu akan masuk dari setiap rongga-rongga ini supaya mengakibatkan dari sistem pemanasan tiap loyangnya itu sama. Turun ke bawah lagi, nanti kita bisa lihat di sini adalah lengser pemanas di bagian bawah, di mana di sini berfungsi sebagai nanti peredam panas supaya panas itu dari tungku yang bagian bawah ini tidak langsung masuk ke ruang pemanas utama. Jadi dan nanti untuk gas yang digunakan minimal pakai yang 3 kilo pun bisa. Jadi barangkali digunakan untuk di daerah pesisir yang notabene untuk tabung-tabung gas yang besar itu susah, cukup pakai yang 3 kilo pun ini bisa. Nah, operasionalnya cukup mudah sekali. Yang pertama kita siapkan tabung, regulator, dan regulator ini sudah dilengkapi dengan selang yang nanti dikoneksikan di sini. Seperti ini. Jadi setelah dikoneksikan seperti ini, cukup kita colokan listriknya ke sumber arus utamanya. Berarti mesin ini dalam kondisi siap guna. Setelah itu, langsung kita atur untuk sistem operasionalnya. Yang pertama, kita harus mengatur dari timernya. Jadi apabila timer ini tidak kita atur, kita nyalakan, secara otomatis mesinnya tidak akan mau jalan. Jadi pertama kita atur untuk timernya. Coba kita atur di angka 2, menunjukkan dari satuannya di sini H, berarti hours. Setelah itu suhunya langsung kita atur juga. Coba 50 derajat dan kita nyalakan. Apabila nanti dari suhu yang kita gunakan itu rendah, di bawah 30 derajat, secara otomatis pemanasnya akan mati. Dan saat nanti kita ingin menyalakan, berarti suhunya itu harus di atas dari yang sudah ditentukan tadi. Oke, jadi Ya, demikian. Nah, dari ketiga video di atas ya. Kemudian kita juga sudah tadi membahas secara sekilas beberapa teknik pengeringan rumput laut. Ada teknik penyemuran dengan alas, teknik penyemuran dengan metode para-para, teknik penyemuran dengan metode gantung, teknik penyemuran dengan menggunakan kontum plastik konvensional, teknik penyemuran dengan kubah pengering atau dryer drum, dan teknik penyemuran dengan mesin pengering. Nah, dari video tadi, 3 video itu dan 6 metode yang di sini disebutkan ya. Kemudian silahkan kalian buat resumenya.
Maksud di sini adalah yang resume itu terdiri dari video 1 itu pengeringan rumput laut dengan teknik apa toh? Seperti itu. Kemudian kelebihan teknik ini menurut kalian apa? Kekurangannya apa? Seperti itu. Nah, demikian juga untuk video 2 dan video 3. Kemudian silahkan jawaban ditulis dalam buku tulis kalian. Difoto dan dikirimkan melalui WA ke nomor saya ya, ke nomor Pak Sigit. Kemudian ini yang perlu kalian perhatikan, bahwa bukti kehadiran hari ini untuk presensinya silakan komen di YouTube di mana video materi pembelajaran ini nanti diunggah. Di sana kalian komentar dengan menyebutkan nama, misalkan Sahrukan kelas 12 ARL hadir Pak, seperti itu. Itu sebagai bukti kalian sudah melihat video pembelajaran ini. Nah, kemudian untuk menjawab dan menambah referensi, silahkan baca buku Teknik Pengolahan Rumput Laut Jilid 1 ya, halaman 203 sampai dengan 218. Yang soft filenya Pak Guru bagikan melalui grup WA. Dan juga silahkan cari referensi lain yang relevan di internet yang sekiranya bisa untuk menambah referensi kalian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, berikut adalah format dari jawaban kalian yang Pak Guru harapkan. Jadi di paling atas itu ada judul dulu ya. Jawaban pertanyaan pertemuan 1. Teknik pengeringan dan pengemasan rumput laut. Kalian kasih nama. Di sini misalkan nanti nama Sigit Hajirianto gitu ya, kelas 12 RL. Nah, kemudian jawabannya nomor 1, video 1. Pengeringan menggunakan teknik kubah pengering atau dryer dome, misalkan seperti itu. Kekurangan pengeringan menggunakan teknik ini adalah apa-apa kalian sebutkan, sedangkan kelebihannya adalah apa-apa sebutkan. Video 2 juga seperti itu, kemudian juga video 3 seperti itu. Baik, seperti itu dulu ya kegiatan kita pada pertemuan pertama pelajaran teknik pengolahan rumput laut ini di kelas 12. Saya kira cukup mudah, tugasnya cukup mudah ya. Dan kalian juga kemarin sudah diberi kuota ya, kalau tidak salah sebesar 8 GB. Maka pesan saya adalah manfaatkan kuota tersebut dengan sebijak-bijaknya. Jadi silahkan video pembelajaran ini diakses dan tugas mohon untuk dilengkapi atau dikerjakan. Demikian, tetap semangat, tetap jaga diri, jaga kesehatan, pakai masker ya. Kalau tidak memang perlu banget, tidak usah keluar, cukup di rumah saja. Tetap jaga kesehatan dengan selalu rajin berolahraga. Demikian kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa bersama. Semoga apa yang kita upayakan ini bermanfaat bagi kita. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih.